Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang kegiatan statistika. Jadi di kegiatan statistika ini, kita harus mengenal dulu ada data. Apa itu data? Adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan baik berupa angka-angka maupun berbentuk kategori seperti tinggi, rendah, dan sebagainya. Seorang peneliti selalu membutuhkan data untuk dijadikan landasan objektif dalam membuat suatu keputusan untuk menarik kesimpulan dari penelitinya. Selanjutnya, ada jenis data. Yang pertama itu ada data diskrit, di mana data yang diperoleh dari hasil menghitung. Contohnya, seperti jumlah kadar gizi di posyandu Mawar sebanyak 15 orang. Yang kedua itu ada data kontinu. Data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Contohnya, berat badan bayi usia 1 tahun di posyandu Mawar adalah 8,5 kg. Lalu ada juga loh sifat data. Data harus memiliki sifat sebagai berikut: valid, reliable, dan juga objektif. Yang pertama itu ada data kualitatif. Data yang tidak berbentuk angka, contohnya, lansia penderita hipertensi lebih menyukai makanan asin dan gurih. Yang kedua, data kuantitatif, berbentuk bilangan angka. Contohnya, produksi bubur instan untuk balita sebanyak 200 bungkus per hari. Sumber data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Yang pertama itu ada data primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Contohnya, data tentang konsumsi sayur dan buah yang diperoleh peneliti dengan wawancara langsung kepada siswa SMA di Kecamatan X. Yang kedua, ada data sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, atau peneliti sebagai tangan kedua. Contohnya, angka prevalensi stunting balita di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dapat diperoleh dari Kementerian Kesehatan RI. Menurut sumbernya, data ada dua loh. Yang pertama, data internal. Data internal ialah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi, dan yang kedua adalah data eksternal, adalah data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi. Menurut cara penyusunannya, itu terdapat 4 loh. Yang pertama itu ada data nominal, merupakan data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu. Misalnya, data yang berkaitan dengan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Yang kedua ada data ordinal, data statik yang mempunyai daya berjenjang. Misalnya, Sinta mendapatkan kategori ranking ke-1 dalam status gizi baik. Yang ketiga ada data interval, data yang jarak satu dan lainnya sama dan telah ditetapkan sebelumnya, atau juga data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang diselidiki. Yang keempat, data rasio ataupun ratio adalah jenis data yang mempunyai tingkat tertinggi. Lalu ada karakteristik data. Yang pertama, itu ada tinggi objektivitas tinggi. Jika kita menganalisis data, maka data yang kita gunakan harus benar-benar objektif. Yang kedua, data harus mewakili Jika data yang kita kumpulkan merupakan bagian dari suatu populasi, maka banyaknya nilai data yang kita analisis harus mewakili karakteristik populasi. Yang ketiga, relevansi tinggi data yang kita kumpulkan dan kita olah harus merupakan nilai dari variabel yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Yang keempat, tingkat kesalahan rendah apabila data kita kumpulkan berasal dari populasi yang mempunyai karakteristik homogen, maka cukup dengan menggunakan sampel kecil. Yang kelima, tepat waktu. Untuk memecahkan masalah-masalah yang relatif kompleks, maka data yang akan kita gunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan harus
se-up-to-date mungkin. Nah, setelah membahas tentang kegiatan statistika, selanjutnya kita masuk ke soal agar lebih memahami apa saja sih yang sudah kita pelajari dalam kegiatan statistika. Yuk, soal pertama, di mana seorang guru mendapatkan data nilai ulang matematika siswanya dari rapor online sekolah. Data ini termasuk A. Data primer, B. Data sekunder, C. Data populasi, D. Data sampel, E. Data kualitatif. Jawabannya yang mana nih teman-teman? Jawabannya adalah B. Penjelasannya, data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada atau raport online adalah data sekunder. Selanjutnya, ke soal nomor 2. Seorang peneliti melakukan survei tentang jenis golongan darah mahasiswa di sebuah kampus. Data yang diperoleh adalah A, B, AB, dan O. Jenis data ini termasuk dalam skala A. Interval, B. Ordinal, C. Rasio, D. Nominal, E. Diskrit. Jawabannya adalah D. Nominal. Penjelasannya, golongan darah hanya menunjukkan kategori tanpa urutan. Tidak ada seperti A lebih tinggi dari B. Itulah ciri data nominal. Selanjutnya, soal ketiga. Dalam penelitian kepuasan pasien rumah sakit, digunakan segala penilaian sangat puas, puas, cukup, kurang, sangat kurang. Jenis data yang diperoleh adalah A. Rasio, B. Interval, C. Ordinal, D. Nominal, E. Continue. Jawabannya adalah C. Ordinal. Penjelasannya, data kepuasan memiliki urutan dari sangat puas sampai sangat kurang. Namun, tidak dapat diukur selisih pastinya. Sekian video pembahasan kegiatan statistik. Terima kasih.